guys, welcome back to my channel. Hari ini I am here with a tutorial video, one of the most highly requested ever, yaitu how I do my hair atau how I style my hair atau gimana caranya aku nyatok rambut aku. Sebenarnya ini highly requestednya in real life ya, karena so many people have been asking me gimana sih caranya nyatok rambut. I will spill the secret of how I do my hair, but FYI ini kembali lagi tergantung dengan jenis rambut kalian masing-masing ya. Oke you guys, jadi kalau kalian penasaran gimana sih cara aku nyatok rambut aku setiap harinya, atau kalau kalian pertama kali banget baru mau belajar cara nyatok rambut, then keep on watching and let's get started. Oke guys, jadi jangan khawatir, jangan takut, ini super gampang banget. All you need is, nomor satu, your hair, duh. Pastinya kalian perlu rambut kalian. Di sini rambut aku belum aku catok sama sekali ya. This is like literally my natural hair. Jadi ini rambut aku kalau habis keramas dan udah kering secara natural itu kayak gimana? Itu kayak begini. And FYI, rambut itu bakal lebih tahan lama kalau kalian kalau rambut kalian tuh keringnya secara alami ya, tanpa hair dryer. Well, at least for me, it's like that. Jadi tips yang pertama dari aku, kalau misalkan kalian mau nyatok rambut dan rambutnya pengen tahan lama, coba deh kalian nunggu aja rambutnya sampai kering secara natural aja, jangan pakai hair dryer. Tapi kalau misalkan kalian keburu-buru, aku juga sering sih kayak sebelum catokan aku pakai hair dryer dulu. Cuman bakal beda gitu hasilnya. Hasilnya tuh bakal lebih gampang untuk lurus lagi. Tips nomor 2, apakah aku menggunakan kayak foam rambut? Kalian tahu kan ada foam kayak hairspray foam gitu, itu biasanya bisa membantu juga untuk membuat rambut lebih gampang untuk di style, dan tentunya itu lebih tahan lama. Cuman yang aku kurang suka dari foam rambut itu, dia membuat rambut aku lepek dan juga keras, so it's a no for me. Aku nggak pakai itu sama sekali. Oke guys, jadi intinya kalau kalian sadar aku nggak pakai apa-apa, bener-bener this is my real hair. Jadi kalau kalian mau treat your hair supaya rambutnya lebih bagus when you style your hair, itu kuncinya ada di perawatan rambut. Jadi kembali lagi bagaimana cara kalian melakukan treatment kepada rambut kalian. Aku udah bikin 2 video terkait hair care routine aku dan treatment rambut aku seperti apa. Jangan lupa ditonton, karena di situ aku ngasih tips-tips juga untuk gimana caranya supaya kita merawat rambut kita. Okay you guys, and last but not least, yang ketiga, our very own weapon, of course. Nah, aku tuh gak pernah pakai curling iron lagi. Long story short, pertama kali banget aku mulai catokan pas SD, by the way. Pas aku mulai belajar catokan pas SD itu aku pakai curling iron. Kalian tahu kan, curling iron tuh catokan yang bentuknya bulat. Lama-kelamaan, I feel like setelah aku nyobain catokan yang lebih flat, yang untuk meluruskan rambut justru, itu bikin rambut aku lebih tahan lama keritingnya. Jadi aku lebih suka pakai catokan yang lurus kayak gini. Dan untuk catokan yang aku pakai, jujur aja, jangan tanya ini merek apa, cause I honestly don't even know. Jadi aku beli ini tuh kayak 5 tahun yang lalu. Gila, ini tahan lama banget gak sih? Tapi ya as you know ya, kalau misalkan barang yang udah super favorite banget, yang kayak dipakai setiap hari, ini kabelnya aja tuh udah sampai sampai kayak gini, tapi dia masih bertahan. I'm super thankful for this catokan. Dia tuh baik banget sama aku dan dia tuh selalu kayak ada buat aku gitu loh tiap hari. But anyways, kalau kalian pengen beli catokan yang mirip-mirip kayak aku, bentuknya kayak gini ya. Jadi ini catokan yang buat ngelurusin rambut, tuh kan, it's just flat kayak gitu. Dan dia tuh kayak heatnya tuh banyak ya, dia high temperature banget, dia sampai 220 derajat. Dia ada yang paling tinggi 220 derajat, rendahnya lagi 200 derajat, 180 sama 160 derajat. Nah, aku beli ini di mana? Jujur aku lupa ya mereknya, aku bener-bener nggak tahu banget mereknya apa. Karena saking udah lamanya aku beli ini, si mereknya tuh sampai udah kayak musnah gitu loh. Lihat deh, wujud logonya aja tuh udah musnah. Jadi kayak aku nggak tahu ini merek apa. Tapi jujur ini bukan merek yang famous atau gimana-gimana ya. Bahkan harganya tuh murah deh, 300-an ya kalau nggak salah. Untuk sebuah catokan menurut aku ini harganya masih affordable dan wajar-wajar aja gitu. Jadi aku beli si catokan ini kalau nggak salah tuh for about like 5 years ago, if I'm not mistaken. Itu kayak zaman, by the way kayaknya lebih deh dari 5 tahun. Kayaknya mungkin kayak sampai 7 tahun deh, bisa. Ya karena kayak I bought this pas udah lulus SMA, kayak udah masuk kuliah bahkan. Kayaknya pas aku kuliah deh, kayak semester-semester awal gitu. Ya ampun, aku kuliah aja udah zaman kapan ya, sampai pusing gitu loh, kayak udah lama banget. I am literally so old. Anyway, kalau kalian pengen tahu aku beli di mana, aku beli ini di Bandung di toko yang namanya Mahmud. Kalau kalian orang Bandung pasti kalian tahu kan toko Mahmud.
Itu kayak supplier salon-salon gitu. Jadi dia tuh toko yang ngejual everything that you can literally find untuk persalonan. So I love that place. Jadi untuk segala macam rambut di situ lengkap banget. Jadi aku beli langsung di situ. Kalau nggak salah waktu itu tuh belum zaman-zamannya online shopping gitu loh, kayak belum zaman Shopee apa segala macam. Kalian tinggal search aja catokan lurus di Shopee, and I'm sure you can find it yang mirip-mirip kayak gini. Yang mereknya juga menurut aku kalian nggak usah beli merek-merek yang mahal atau yang ternama, yang penting dia kokoh gitu loh. Oke, you guys, itu udah ya FAQ-nya sedikit tentang catokan. If you guys have more questions about it, bisa langsung aja tulis di komen di bawah ini. Oke guys, are you ready? Kita catok bareng-bareng ya kalau kalian udah punya catokannya. Kalau misalkan kalian belum punya catokannya, beli dulu. Tapi kalau misalkan kalian udah punya dan lagi nggak mau nyatok sekarang, then keep on watching. Nanti kalian cobain sendiri. Make sure pas kalian colokin catokan kalian, itu dicolokinnya ke temperature yang paling tinggi. Selanjutnya untuk rambut, sebenarnya bebas sih kalian mau kayak gimana. But I'm gonna show you how I do my hair. Kalau aku sih biasanya kayak gini ya. Aku bagi rambut aku jadi dua kayak gini. Jadi kalau rambut kalian udah terbagi dua kayak Harley Quinn, itu artinya udah selesai. Nggak ada yang canda. Okay, you just put that in front of your face, taruh aja di depan. Pokoknya intinya udah terbagi dua. Nah, kalau kalian misalkan belum pede untuk langsung nyatok dengan rambut yang tidak dijepit sama sekali, then grab your own jepitan. Aku pakai jedai. Terus kalian langsung aja bagi dua rambutnya kayak gini ya. Dibaginya kayak begini. Like that. Terus habis itu you start catokannya dari bawah sini terus ke belakang, dan ini juga sama dari sini terus ke belakang. Cuman aku bakal contohin gaya aku seperti biasa. Aku nggak pernah pakai jepit karena nggak tahu ya, kalau pakai jepit tuh rasanya kayak aku nggak bisa ngelihat volume dari rambut aku sendiri. Jadi aku lebih suka kalau nggak pakai jepit. Jadi langsung aja kayak tadi dibagi dua terus ditaruh ke depan. Let's get started. So I usually just take bagian kiri aku dulu, like this. Pokoknya bagian sisi dimana kalian lagi nyatok rambut kalian, sisanya taruh di belakang aja kayak gini. Jadi kita kan lagi nyatok yang bagian kiri sini ya, jadi belakangnya yang gak dicatok dikebelakangin aja. See, this is what you do. You just take sekitar segini, hold on, sekitar segini, terus habis itu agak disisir gitu rambutnya with your own fingers, and then dicatok lurus kayak gini, terus dimasukin ke dalam, just like that. Terus dibawahin, easy peasy lemon squeezy. Ini kalau misalkan modelnya mau kayak blow natural gitu, kalian bisa bener-bener cuma gini doang to all of your hair. Cuman kalau pengen yang lebih keriting lagi, then you do it sampai atas. Tuh, sampai atas kayak gini. Kalau misalkan aku lagi nggak ada waktu, aku biasanya cuman nyatok bagian bawahnya doang. Yang penting berbentuk kayak abis di blow gitu loh. Cuman kalau aku lagi niat banget dan pengen lebih volumenya dapet, then I do this to my hair. There you go. Do you see that? Terus lanjutin aja ke helai yang selanjutnya, batch selanjutnya. Jadi sekitar segini. That's too much though. Jadi kalau kebanyakan kayak gini dibagi dua. Pokoknya intinya you just have to look at your own hair. Intinya setiap batch rambut yang bakal dicatok itu dia panjangnya harus sama supaya dia gampang pas nyatoknya. Lihat deh. Ini sama kan panjangnya tuh. Panjangnya segini kan. Jadi kalian pakein ini terus kalian bagi dua lagi. Pokoknya intinya yang panjangnya sama tuh satu geng aja, intinya kayak gitu ya. Tuh, ini udah aku bagi dua. Yang belum aku catok aku taruh belakang lagi supaya nggak ketukar. And then I do it again. Dilurusin dulu, terus masukin ke dalam, terus putar lagi, just like that. Dan kalian jangan lupa ya, pas kalian lagi nyatok lurus, pas lagi dilurusin kayak gini, itu bener-bener megangnya harus bener-bener kayak keras gitu ya. Si ininya tuh bener-bener gitu, kayak lagi nyetrika rambut gitu rasanya. Jadi bener-bener keras. Terus pas kalian roll it juga harus keras ya, karena kalau nggak keras nanti dia bakal jatuh-jatuh rambutnya. Tuh, kalau udah kayak gitu, cuma tinggal kayak agak dilepas kayak begini. Jadi catokan tuh
firm kan kayak gini kan, kalian agak buka aja kayak gitu. Pas udah dibuka nanti dia jatuh sendiri tuh. Jadi ngikutin rambutnya aja, dia bakal jatuh sendiri. Enaknya kalau si catokannya panas tuh kayak gitu, dia cepet, hasilnya is super fast. Oke you guys, jadi aku bakal ngelanjutin dulu bagian sisi kiri aku, nanti aku bakal kembali lagi untuk lanjutin sisi kanan. Pokoknya kalian inget ya, kalau mau nyatok di rollnya itu ke dalam, oke, bukan keluar. Kalau keluar, you will look like ladies in the 60s or the 70s. Oke you guys, super fast kan? Jadi sebelah kiri aku, sisi kiri aku udah bener-bener it's done. Lihat deh, udah mateng ya mie-nya. Sekarang kita lanjut ke yang bagian kanan. Yang bagian kanan sebenarnya it's basically the same kayak yang sisi kiri. Cuman karena poni aku tuh di sebelah kanan, kita harus misahin dulu poninya. Oke. Kita pisahin dulu poninya. Just like that. Habis itu sisanya ke belakang. We focus on the pony. Ini harus kenceng banget ya, keras banget, ingat. Habis itu di roll. Jadi sebelum sampai bawah tuh udah di roll gitu. Nggak usah lama-lama karena si catokannya udah panas kan. Terus nah untuk yang pony ini, dia kan kayak ngalangin muka kita ya, jadi pakai aja jepitan tapi dijepitnya ke sebelah kiri. Just like that. And then you can just continue your hair. Sambil nunggu rambutnya panas, kalian bisa langsung aja kayak membelah-belahkan atau membagi-bagi geng-geng dalam rambut kalian. Ke dalam lagi kayak tadi ya. Gimana sih cara taunya kalau misalkan dia udah matang apa belum? Kalau misalkan dia udah ada asap keluar, artinya udah matang. Bagian belakangnya sama aja. Kalian pastiin ya pas ngambil batch dari rambut itu jangan terlalu tebal. Jadi kalian ngambil satu batch, habis itu dibagi dua lagi. Pokoknya kalau kalian bingung untuk nyatok bagian belakangnya, intinya ingat aja kalau sebelah sisi kiri, ya kalian lakuinnya dari sebelah kiri. Kalau sisi kanan, lakuinnya dari sisi kanan. Jadi walaupun si rambutnya ada di belakang, tinggal ditarik aja ke sini, ke sebelah kanan. And then you just do it. I usually put on some music when I do my hair, but obviously we can't do that now. Okay you guys, we are done. Percatokannya udah selesai, tinggal dibuka aja bagian poninya yang tadi. And then you just style it. Literally it's done, kayak bener-bener keriting banget. Oke guys, setelah udah dicatok, kita bakal styling rambut. Untuk styling rambut ini, gunanya tuh apa sih? Gunanya tuh untuk supaya rambut kita lebih volumize aja. Aku suka kalau rambutnya tuh kayak bervolume gitu loh. Walaupun sebenarnya rambut aku udah tebel, cuman aku suka kalau lebih volume aja karena jatuhnya tuh lebih terkesan natural. Kalau kayak gini kan kelihatan banget nih, kayak rambutnya tuh bener-bener kayak abis catokan banget ya. Karena dia kan ininya curly-nya bener-bener yang kaku gitu. Nah untuk styling rambut, I usually use this L'Oreal. Ini tuh kayak serum untuk rambut gitu. Jadi aku biasanya nge-stylenya pakai ini. Just put it like that. By the way, I will insert the price and the name of the product over here on my left side. Kalian bisa langsung aja search di Shopee. Kalian taruh aja secukupnya. Aku kurang lebih sih naruhnya sebanyak ini. Just like that. Push up like this to your fingers. Terus kalian sisir dari dalam keluar kayak gini. Tuh. Like that. Oke. Ini buat nge-stylein rambut kalian, especially rambut kalian yang sama sekali nggak tebel. Kalian bisa menggunakan teknik ini. You can try this karena buat aku aja it helps so much. Terus dia kan kayak sebuah serum gitu. Rambut kita kan habis dicatok tuh kayak kena heat atau panas ya. Jadi it feels much more healthier kalau misalkan pakai si serum itu setelah dicatok. Kayak dia bener-bener volume banget. Sebenarnya kalau mau lebih bervolume lagi, setiap helai setelah kalian catok tuh kalian pakai rollan rambut gitu loh. Terus kayak dibiarin aja nge-roll sampai semuanya udah tercatok gitu. Terus habis itu rollnya dibuka. Cuman aku lagi nggak ada rollan rambut, aku harus beli lagi, rollan rambut aku hilang. Kayak lupa gitu naruhnya di mana. Jadi selama ini aku kayak pakai si oil ini aja gitu. Okay guys, we are done. This is the final result. I love it karena dia nggak terlalu
keritingnya tuh nggak yang keriting habis catokan banget gitu. Jadi dia tuh keriting tapi kayak keritingnya sesuai dengan model rambut aku. Dia kayak lebih bervolume dan lebih natural aja rasanya. Oke you guys, kita udah sampai di akhir video kita kali ini. Thank you guys so much for watching. Semoga bermanfaat and I hope you guys try it out soon and let me know what you think. And now I keep on playing with my hair. So anyways, I hope you liked the video. Don't forget to click the subscribe button down below karena bakal banyak video-video seru lainnya which I will be uploading every Friday. So I'll see you next time.